Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi di dalam pembahasan masalah pernikahan dan problematikanya. Untuk video kali ini saya ingin menyampaikan satu atau beberapa hal. Pertama kepada calon pengantin, yang kedua kepada keluarga calon pengantin, yang ketiga kepada masyarakat secara umum. Perlu diketahui bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Di sana disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jadi sangat jelas bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan tidak hanya sekedar administrasi, tidak hanya sekedar selembar atau sebuah buku nikah, melainkan sebuah pernikahan adalah ikatan lahir batin, ikatan suci yang mendalam antara seorang suami dan seorang istri. Jika pernikahan hanya masalah administrasi belaka, sangat dikhawatirkan rumah tangga yang didirikan berdiri di atas fondasi yang rapuh, tidak kokoh, dan nanti akibatnya pernikahan itu hanya seumur jagung, hanya bilangan waktu maka akan berantakan. Sebaliknya, jika sebuah pernikahan atau perkawinan hanya ikatan batin belaka, maka juga sama akibatnya, tidak berdiri di atas fondasi yang kokoh, karena tidak tercatat, tidak teradministrasikan di lembaga yang telah ditunjuk. Dalam hal ini untuk orang Islam adalah KUA, dan untuk orang non-Islam adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sangat kelihatan sebuah pernikahan bagi calon pengantin yang hanya mengutamakan pencatatan administrasi belaka. Pertama, ciri-cirinya: satu, mengabaikan perkara hal wali nikah. Padahal wali nikah adalah salah satu rukun yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan atau perkawinan. Orang yang hanya mengutamakan sekedar administrasi, maka akan sangat menggampangkan perihal status wali nikah. Asal nikah terlaksana, perkara walinya apakah benar atau tidak benar, apakah sesuai dengan tartibul wali atau urutan wali, mereka tidak mempermasalahkan, asalkan nikah terjadi selesai. Itu salah satu ciri yang menandakan bahwa seorang menikah hanya masalah administrasi. Yang kedua, cirinya adalah masalah hal menentukan mahar atau mas kawin. Padahal sebuah mahar atau mas kawin adalah sebuah pemberian dari seorang laki-laki calon suami kepada istrinya sebagai tanda bahwa seorang laki-laki sangat mencintai, sangat menghargai calon istrinya dengan cara pemberian mas kawin yang sangat signifikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau pernikahan hanya sekedar administrasi, biasanya mas kawin hanya sebuah formalitas. Asalkan ada bendanya, berapapun nilainya, yang penting terlaksana pernikahannya. Perkara di kemudian hari pernikahannya apakah akan berumur panjang atau tidak, biasanya tidak terpikirkan. Asalkan saat ini terjadi pernikahan, maka selesai sudah.
Itulah salah satu beberapa hal, ciri-ciri atau hal yang sering tidak diperhatikan oleh masyarakat kita, terutama kepada calon pengantin. Mereka hanya mengutamakan jangka pendek, asalkan nikah selesai, sudah tidak terpikirkan kelanjutan setelah menikah. Apakah rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, apakah rumah tangganya akan kekal abadi, mereka tidak memikirkannya. Nanti dipikir belakangan. Itu yang sering terjadi. Sungguh sangat mengkhawatirkan manakala seorang calon pengantin memiliki pertimbangan yang sangat dangkal dalam membina mahliki rumah tangganya. Bagaimana akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah jika hal-hal yang sangat urgent tidak perhatikan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa pernikahan tidak masalah sekedar administrasi, tidak sekedar sah tidak sahnya, tidak sekedar mendapatkan buku nikah selesai, itu tidak. Tetapi harus ada ikatan yang dalam, ikatan batin bagi suami atau istri, sehingga manakala salah satu menderita, maka yang lain akan membantu untuk mengobati atau membangkitkan keterpurukan yang terjadi, karena dasarnya adalah ikatan lahir dan batin. Saya kira itu yang kami sampaikan, kemudian bisa dimengerti, dicerna dan dipahami dan dilaksanakan bagi calon pengantin dimanapun dan kapanpun dan siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.